Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sofiana Lestari Ningsuci dengan NIM 2412524443. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan ulang beberapa materi dari praktikum fisika farmasi. Ada beberapa topik yang akan saya bahas, yaitu meliputi koloid, titik didih dan titik leleh, refraktometer, stabilitas obat, kelarutan, dan disolusi. Meskipun kalau dilihat sekilas materinya kelihatan cukup teoritis, sebenarnya semua itu punya peran penting dalam dunia farmasi. Misalnya, saat kita merancang suatu sediaan obat, atau ketika kita ingin memastikan kualitas dan stabilitasnya selama proses penyimpanan sampai digunakan oleh pasien. Konsep-konsep ini sendiri sebenarnya terlihat di dalamnya. Karena itu, pada penjelasan kali ini saya akan coba menyampaikan materinya dengan cara yang lebih sederhana dan aplikatif. Tidak cuma fokus kepada definisi atau rumusnya, tetapi juga saya akan hubungkan pada contoh nyata di bidang farmasi, supaya lebih mudah dipahami dan terasa relevan. Semoga pada penjelasan kali ini dapat membantu teman-teman semua, atau setidaknya bisa memberikan gambaran ulang tentang hal-hal penting dari setiap materi yang sudah kita pelajari. Yuk, langsung kita mulai dari materi yang pertama. Baiklah, di bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang koloid, yang merupakan salah satu konsep dasar tetapi penting dalam fisika farmasi, terutama karena sangat berkaitan dengan bentuk sediaan obat. Apa sih sebenarnya koloid itu? Koloid sendiri adalah sistem dua fase. Artinya, ada dua komponen berbeda. Biasanya, zat terdispersi dan medium pendispersinya yang saling berinteraksi. Ukuran partikel zat terdispersinya berada di antara 1 sampai 1000 nanometer. Jadi, ukurannya lebih besar dari larutan sejati, tapi lebih kecil dari suspensi kasar. Karena ukurannya yang unik ini, koloid punya sifat khas. Tidak mengendap, tapi juga tidak benar-benar larut. Jadi, kalau kita analogikan, koloid itu ada di antara larutan dan suspensi. Semacam wilayah tengah yang punya keunggulan sendiri. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari banyak banget. Yang paling gampang kita temui adalah susu, yang merupakan emulsi antara lemak dan air. Pertama, krim dan salep, seperti yang biasa digunakan untuk pengobatan kulit. Yang kedua, lotion, yang teksturnya halus dan merata. Aerosol, misalnya inhaler, untuk penderita asma. Dan yang ketiga, gel, seperti gel antiseptik atau gel analgesik yang kita oles pada kulit. Nah, dari contoh-contoh itu kita bisa lihat bahwa koloid sangat berperan dalam dunia farmasi. Kenapa sih penting? Karena bentuk koloid bisa membantu menyebarkan zat aktif secara merata ke seluruh medium. Jadi, penggunaannya menjadi lebih efektif, zat aktif lebih stabil, dan sediaan farmasinya pun lebih nyaman digunakan. Apalagi kalau kita berbicara tentang salep atau lotion yang digunakan pada kulit kita. Tentu harus merata dan tidak kasar. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis sistem koloid yang sering digunakan dalam farmasi. Di antaranya 1. Sol, yaitu partikel padat yang tersebar dalam cairan. Misalnya larutan emas koloid atau sol besi. Yang kedua, emulsi, yaitu campuran dua cairan yang tidak saling larut, seperti minyak dalam air atau sebaliknya. Contohnya sendiri adalah susu atau krim. Yang ketiga,
suspensi, yaitu partikel padat halus yang terapung dalam cairan, seperti suspensi antibiotik yang harus dikocok dahulu sebelum digunakan. Yang ketiga, aerosol, yaitu partikel halus dalam gas, seperti inhaler atau obat semprot untuk kulit. Yang keempat, ada juga foam atau busa dan gel, yang sifat koloidnya juga sangat menarik karena dapat melekat dengan baik di permukaan kulit. Tetapi, tentu saja membuat formulasi koloid tidak selalu mudah. Salah satu tantangannya adalah menjaga stabilitas sistem tersebut. Karena kalau tidak stabil, bisa terjadi yang namanya koalisensi. Apa sih koalisensi itu? Yaitu partikel-partikel kecil menyatu jadi besar dan akhirnya memisah. Flokulasi partikel berkumpul tanpa menyatu, pengendapan dan pemisahan fase yang membuat produk jadi tidak homogen atau tidak efektif lagi. Makanya dalam formulasi koloid kita sering menggunakan emulgator atau surfaktan, yaitu zat yang membantu menstabilkan campuran supaya fase-fase tidak memisah. Pemilihan emulgator juga harus disesuaikan dengan jenis zat yang digunakan, juga pH, suhu, dan tujuan akhirnya. Sebagai penutup bagian ini, bisa disimpulkan bahwa koloid merupakan bentuk sediaan yang sangat penting dalam farmasi, karena kemampuannya dalam menyebarkan dan menjaga kestabilitas zat aktif. Pemahaman tentang koloid bukan hanya penting secara teori, tapi juga sangat aplikatif dalam dunia industri obat dan kosmetik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang titik didih dan titik leleh, yang juga merupakan parameter fisik penting dalam dunia farmasi. Kita mulai lebih dulu dari definisinya sendiri. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap dari suatu cairan menjadi sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Pada titik ini, cairan akan mulai berubah menjadi gas secara menyeluruh, tidak hanya di permukaan, tapi juga dari seluruh volume cairan. Sedangkan titik leleh adalah suhu di mana zat padat mulai mencair, yaitu saat struktur kristalnya mulai rusak karena energi panas yang diberikan. Nah, pada perubahan ini terjadi secara bertahap untuk zat campuran dan lebih tajam untuk zat murni. Kenapa titik didih dan titik leleh ini penting dalam farmasi? Jawabannya, karena sifat fisik ini sangat menentukan dalam berbagai aspek, seperti kondisi penyimpanan obat. Misalnya, suatu bahan aktif punya titik leleh rendah, maka ia tidak boleh disimpan di suhu tinggi karena bisa meleleh dan rusak. Proses pembuatan sediaan dalam industri farmasi, seringkali kita mencampur bahan-bahan dengan cara dipanaskan. Jadi, kita harus tahu titik leleh masing-masing bahan agar tidak terjadi degradasi. Dan juga untuk uji kemurnian. Zat yang murni biasanya memiliki titik leleh yang tajam dan konsisten. Kalau ada campuran atau kontaminasi, maka titik lelehnya bisa menjadi lebih rendah atau terjadi dalam rentang suhu yang lebih lebar. Contoh nyatanya dalam dunia farmasi juga sangat banyak. Misalnya, dalam pembuatan suppositoria berbasis cocoa butter, kita harus pastikan bahwa sediaan tersebut meleleh pada suhu tubuh, yaitu sekitar 30 derajat Celcius. Artinya, titik leleh cocoa butter harus benar-benar diperhatikan dan dijaga, agar saat digunakan dia bisa mencair dan melepas zat di dalam tubuh dengan efektif. Contoh lainnya, pada bahan aktif seperti mentol atau paracetamol, kita bisa menguji kemurniannya berdasarkan titik leleh. Kalau mentol yang seharusnya meleleh pada suhu tertentu ternyata meleleh lebih awal atau dalam rentang yang lebar, berarti kemungkinan ada pengotor atau kualitasnya tidak baik.
Lalu, apa alat yang digunakan untuk mengukurnya? Biasanya, di laboratorium, kita memakai melting point apparatus. Alat ini berfungsi untuk mengukur titik leleh suatu zat padat. Cara kerjanya sendiri cukup sederhana tetapi akurat. Zat dimasukkan ke dalam tabung kapiler kecil, lalu dipanaskan secara bertahap sambil diamati dengan lensa. Kita bisa melihat pada suhu berapa zat tersebut mulai mencair dan benar-benar mencair seluruhnya. Untuk titik didih sendiri, meskipun pengukurannya bisa dilakukan dengan alat yang lebih kompleks seperti distilasi, namun dalam konteks praktikum sendiri, titik leleh jauh lebih sering digunakan sebagai parameter karena lebih mudah diuji dan cukup akurat untuk analisis awal. Kesimpulannya sendiri, baik titik didih maupun titik leleh merupakan karakteristik fisik yang sangat penting dalam penelitian, formulasi, penyimpanan, hingga pengendalian mutu suatu obat. Dengan mengetahui suhu-suhu ini, kita bisa menjaga stabilitas bahan aktif, memastikan efektivitas obat, dan menjamin kualitas sediaan farmasi secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang refraktometer, yaitu salah satu alat yang cukup sering digunakan di laboratorium farmasi, terutama saat kita ingin mengetahui karakteristik larutan cair seperti konsentrasi atau kemurniannya. Secara sederhana, refraktometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur indeks bias suatu zat cair. Nah, indeks bias sendiri adalah ukuran seberapa besar cahaya dibelokkan saat melewati larutan. Jadi, saat cahaya masuk ke dalam larutan, dia akan sedikit membengkok, dan tingkat pembengkokan itu bisa diukur. Lalu, apa kaitannya dengan dunia farmasi sendiri? Ternyata, indeks bias ini bisa memberikan informasi penting, terutama terkait kemurnian suatu zat cair. Kalau larutannya jernih dan murni, maka nilai indeks biasnya akan konsisten. Konsentrasi larutan semakin pekat atau makin banyak zat terlarutnya, biasanya indeks biasnya juga akan semakin tinggi. Contoh penggunaannya di farmasi juga cukup banyak. Misalnya, untuk mengukur kadar alkohol dalam sediaan farmasi berbasis alkohol, untuk mengecek konsentrasi glukosa dalam cairan infus. Bahkan bisa digunakan untuk mendeteksi degradasi atau kontaminasi dalam sediaan cair seperti sirup atau larutan oral. Karena kalau terjadi perubahan komposisi, maka indeks biasnya juga ikut berubah. Cara pakainya pun cukup sederhana. Kita cukup meneteskan sedikit sampel cairan di lensa refraktometer, lalu arahkan alatnya ke cahaya. Setelah itu, kita baca nilai indeks bias yang muncul di skala. Nilai ini bisa langsung kita bandingkan dengan nilai standar atau referensi. Dari sana kita bisa menilai apakah larutan tersebut masih sesuai spesifikasinya atau tidak. Jadi, walaupun prinsipnya sederhana, refraktometer adalah alat penting yang membantu memastikan kualitas sediaan cair dalam dunia farmasi, baik dalam proses pembuatan, pengujian, maupun penyimpanan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang stabilitas obat, yang merupakan aspek krusial dalam dunia farmasi. Karena stabilitas ini sangat menentukan apakah obat masih efektif dan aman digunakan dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa sih maksud obat itu stabil? Obat yang stabil adalah obat yang masih mempertahankan kekuatannya atau potensinya, bentuk fisiknya, warna, bau, dan tentu saja efek terapinya, selama periode penyimpanan maupun selama obat itu digunakan oleh pasien. Jadi, obat tidak boleh berubah bentuk, tidak boleh menurunkan kadar zat aktifnya, dan tidak boleh terkontaminasi. Dalam dunia farmasi sendiri, stabilitas ini dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ada stabilitas kimia. Artinya, zat aktif dalam obat tidak mengalami kerusakan atau degradasi. Ini penting karena zat aktif yang rusak bisa menyebabkan obat tidak bekerja sebagaimana mestinya. Yang kedua ada stabilitas fisik, berkaitan dengan penampilan obat. Misalnya bentuk tablet tidak berubah, warna tetap sama, tidak terjadi endapan pada larutan, dan bau tidak menjadi aneh.
Yang ketiga, stabilitas mikrobiologi, yaitu obat harus terbebas dari kontaminasi mikroorganisme, seperti bakteri atau jamur. Hal ini sangat penting, terutama untuk sediaan cair ataupun sediaan steril seperti injeksi. Nah, stabilitas ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang paling umum antara lain, yang pertama ada suhu. Sebagai obat, terutama yang berbentuknya cair atau mengandung bahan sensitif, bisa cepat rusak kalau disimpan di suhu tinggi. Yang kedua ada cahaya. Ada obat-obatan tertentu seperti vitamin atau antibiotik yang peka terhadap cahaya dan bisa terdegradasi jika terkena sinar langsung. Yang ketiga, oksigen dan kelembapan. Paparan udara atau uap air bisa memicu reaksi kimia, terutama oksidasi yang menyebabkan obat rusak. Yang keempat, pH larutan. Jika pH terlalu asam atau terlalu basah, bisa mempercepat proses degradasi kimia zat aktif. Contoh konkretnya di lapangan cukup banyak. Misalnya, yang pertama ada vitamin C yang sangat mudah teroksidasi kalau terkena udara, sehingga harus dikemas rapat dan digunakan secepat mungkin setelah dibuka. Yang kedua ada antibiotik cair yang disimpan dalam bentuk serbuk. Itu harus disimpan di kulkas setelah dilarutkan, karena di suhu ruang bisa cepat rusak. Yang ketiga, obat injeksi. Seringkali dikemas dalam vial berwarna gelap untuk melindungi zat aktifnya dari cahaya. Kenapa stabilitas ini begitu penting? Karena stabilitas berpengaruh langsung terhadap efektivitas dan keamanan obat. Obat yang tidak stabil bukan hanya bisa kehilangan khasiatnya, tapi juga bisa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Misalnya, jika zat aktif terdegradasi, bisa muncul senyawa hasil pemecahan yang bersifat toksik atau mengiritasi. Oleh karena itu, dalam pengembangan dan penyimpanan obat, pengujian stabilitas selalu dilakukan secara rutin, baik saat obat masih dalam tahap formulasi maupun setelah jadi produk akhir. Ini juga alasan kenapa kemasan dan petunjuk penyimpanan obat sangat diperhatikan. Semuanya demi menjaga mutu, keamanan, dan efektivitas dari obat tersebut. Sekarang, kita masuk ke pembahasan tentang kelarutan obat yang merupakan salah satu faktor paling mendasar dan penting dalam keberhasilan terapi. Apa sih sebenarnya kelarutan itu? Secara sederhana, kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut tertentu, yang dalam konteks farmasi biasanya adalah air. Jadi, seberapa banyak zat aktif bisa larut dalam air atau pelarut lainnya. Itulah yang kita sebut kelarutan. Lalu, kenapa kelarutan ini penting banget dalam farmasi? Karena agar obat bisa diserap oleh tubuh. Terlebih dulu, dia harus larut. Kalau tidak larut, maka zat aktifnya tidak akan bisa menembus saluran pencernaan dan masuk ke dalam peredaran darah. Kelarutan ini sangat berpengaruh terhadap biofabilitas, yaitu seberapa banyak zat aktif yang benar-benar sampai ke dalam sirkulasi darah. Obat dengan kelarutan rendah biasanya punya biofabilitas yang rendah juga. Efektivitas terapi karena obat yang tidak larut dengan baik akan diserap sedikit atau lambat, sehingga khasiatnya pun bisa kurang optimal. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu obat? Pertama, tentu saja struktur kimia dari zat aktif itu sendiri. Zat dengan gugus polar cenderung lebih mudah larut dalam air, sedangkan yang non-polar sulit larut. Kedua, pH juga sangat berpengaruh. Beberapa zat hanya larut pada pH tertentu, misalnya larut dalam suasana asam tapi tidak dalam basah atau sebaliknya. Maka dari itu, sediaan farmasi kadang ditambahkan penyesuaian pH untuk membantu kelarutan. Yang ketiga, suhu. Umumnya semakin tinggi suhu, kelarutan juga meningkat, walaupun tidak berlaku untuk semua zat. Yang keempat, bentuk kristal dari zat aktif. Zat yang berbentuk amorf tidak teratur strukturnya cenderung lebih mudah larut dibandingkan dengan bentuk kristalin yang lebih stabil tapi sulit larut. Terakhir, keberadaan surfaktan atau keosufalen juga meningkatkan kelarutan karena membantu mendispersikan partikel dan mengurangi tegangan permukaan.
Contohnya sendiri dalam praktik itu bagaimana? Yaitu salah satu contoh yang cukup dikenal adalah ibuprofen yang memiliki kelarutan rendah dalam air. Maka dari itu, ia sering dibuat dalam bentuk garam natrium yang lebih mudah larut. Contoh lainnya sendiri, untuk pasien anak-anak banyak obat diberikan dalam bentuk sirup. Itu sendiri karena zat aktifnya sudah dilarutkan dalam pelarut sehingga lebih mudah diserap tubuh, terutama oleh sistem pencernaan anak-anak yang belum seoptimal orang dewasa. Bagaimana cara meningkatkan kelarutan suatu obat? Ada beberapa pendekatan formulasi yang bisa dilakukan, misalnya mikronization, yaitu memperkecil ukuran partikel menjadi sangat halus agar luas permukaan makin besar dan kelarutannya meningkat. Yang kedua ada formulasi nanopartikel. Prinsipnya mirip, tapi skala yang lebih kecil lagi, hingga ukuran nano. Penambahan surfaktor atau kovalent yaitu bahan tambahan yang membantu melarutkan zat aktif, seperti etanol, gliserin, atau polisorbate. Dengan memahami dan mengelola kelarutan obat, kita bisa meningkatkan efektivitas obat tanpa harus menambah dosis, sehingga lebih aman dan efisien bagi pasien. Setelah membahas tentang kelarutan, sekarang saya akan lanjutkan dengan topik yang sangat berkaitan, yaitu disolusi obat. Apa itu disolusi? Disolusi adalah proses di mana zat aktif dari bentuk padat seperti tablet atau kapsul larut ke dalam cairan tubuh seperti cairan lambung atau usus. Jadi, bisa dibilang ini adalah langkah awal dari penyerapan obat oleh tubuh. Kalau obat tidak mengalami disolusi dengan baik, maka dia juga tidak bisa diserap dengan optimal, sehingga efek terapinya pun tidak maksimal. Lalu, apa bedanya dengan kelarutan? Kelarutan itu lebih ke sifat dari zat aktifnya sendiri. Apakah dia bisa larut atau tidak dalam pelarut tertentu. Sedangkan untuk disolusi sendiri itu adalah proses kinetik, yaitu seberapa cepat dan seberapa banyak zat aktif itu larut dalam kondisi tertentu. Jadi, bisa saja obat punya kelarutan tinggi, tapi proses disolusinya lambat atau sebaliknya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju disolusi obat. Di antaranya, ukuran partikel. Semakin kecil partikel obat, semakin luas permukaannya, dan semakin cepat proses disolusinya. Inilah salah satu alasan kenapa banyak obat diformulasikan dalam bentuk mikronisasi atau nanopartikel. Yang kedua, pada bentuk sediaannya, disolusi tablet akan berbeda dengan kapsul, granul, atau serbuk. Bahkan tablet yang sama pun bisa punya kecepatan disolusi berbeda, tergantung teknik pembuatannya. Yang ketiga ada excipient, yaitu bahan tambahan dalam formulasi, seperti pengikat, penghancur, atau pelicin. Excipient ini bisa mempercepat atau memperlambat hancurnya tablet, yang otomatis juga mempengaruhi disolusi. Yang keempat, pH dan suhu lingkungan. Karena kondisi lambung dan usus itu berbeda, maka disolusi juga bisa berbeda, tergantung lokasinya dalam saluran cerna. Yang kelima, gerakan atau agitasi dalam tubuh. Ada gerakan peristaltik yang membantu pencampuran dan pelarutan zat. Dalam pengujian laboratorium, faktor ini distimulasikan dengan alat uji disolusi yang dilengkapi pengadu. Contoh penerapan dari prinsip disolusi ini sangat banyak dalam dunia farmasi. Misalnya tablet lepas lambat atau sustained release. Dirancang supaya disolusi zat aktifnya terjadi secara perlahan, sehingga efeknya bertahan lebih lama tanpa harus sering diminum. Yang kedua, tablet dengan lapisan enterik, yaitu tablet yang tidak larut di lambung tapi baru melarut di usus. Biasanya digunakan untuk melindungi obat dari asam lambung atau melindungi lambung dari iritasi oleh obat. Yang ketiga, itu ada juga fast disintegrating tablet, yaitu tablet yang cepat hancur di mulut tanpa perlu air. Obat ini cocok untuk pasien yang butuh efek cepat atau sulit menelan. Lalu, untuk apa kita melakukan uji disolusi? Uji disolusi ini dilakukan di laboratorium untuk memastikan bahwa kecepatan dan jumlah zat aktif yang dilepas dari sediaan itu konsisten dan sesuai standar. Hal ini sangat penting agar efek terapi obat bisa diprediksi dan stabil dari satu batch ke batch lainnya. Uji disolusi juga menjadi syarat penting dalam bioeksivalensi, yaitu perbandingan antara obat generik dan obat inovator. Kalau kedua produk punya profil disolusi yang mirip, maka kemungkinan besar efek klinisnya juga akan setara.
Jadi, bisa disimpulkan bahwa disolusi bukan hanya sekedar pelarutan biasa, tapi merupakan proses krusial yang menentukan seberapa efektif suatu obat bekerja dalam tubuh. Pemahaman tentang disolusi sangat penting baik dalam formulasi, pengujian mutu, maupun pengembangan obat baru. Nah, jadi dari pembahasan tadi, mulai dari koloid, titik didih dan titik leleh, refraktometer, stabilitas obat, sampai ke kelarutan dan disolusi. Kita bisa melihat bahwa semua topik itu saling berkaitan dan sama-sama penting, terutama dalam proses pengembangan, produksi, dan penggunaan obat yang aman, efektif, dan berkualitas. Materi-materi ini bukan cuma teori saja, tapi juga banyak diterapkan langsung dalam dunia farmasi, baik di industri maupun di pelayanan kesehatan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman semua dalam memahami kembali materi fisika farmasi, dan bisa jadi pengingat atau penguat pemahaman teman-teman sekalian, terutama untuk saya pribadi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.